Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Hans Electric Service. Salam hobi elektronik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial service cara memperbaiki TV Polytron Ultra Slim 21 in dengan kerusakan tidak bisa nyala atau gagal start ya, gagal start on. Jadi ketika steker ditancapkan, TV lampu indikator akan nyala merah, terus padam menandakan TV start, terus lampu akan kembali hidup, lampu indikator merah, jadi menandakan TV-nya protect ya, standby. Dipencet-pencet tombol channel, tombol power bisa nyala, tapi nanti protect lagi, seperti itu. Saya akan langsung coba nyalakannya ya. TV-nya ini protect, jadi alias gagal start on ya. Jadi ketika ingin dinyalakan TV-nya susah nyala gitu. Oke, langsung aja kita coba. Oke, sebelum TV-nya saya bongkar, saya tunjukkan dulu kerusakannya ya. Di TV-nya gagal start on. Saya tancapkan dulu seperti ini. Bentar, saya pencet tombol power ya. Tombol power ada di sini. Ini tombol power on. Terus kontrol panel ada di sini. Ini. Oke, saya pencet tombol power on. Kita lihat lampunya apakah nyala. Oke, enggak, itu merah, lampunya merah. Saya pencet tombol channel positif, terus saya tombol channel atau tombol program. TV cepat nyala, tapi enggak ada gambar sama sekali. Langsung protect lagi, jadi seperti itu berulang-ulang ya. Ketika mau dinyalakan susah sekali nyalanya. Jadi ketika lampu indikator merah nyala sebentar, langsung padam lampunya ya, berarti TV start, terus langsung standby lagi menjadi protect ya, jadi lampu merah lagi atau standby. Oke, langsung aja saya bongkar TV Polytron Uslim ini. Biasanya kerusakan pada blok vertikal atau bagian protectnya itu sendiri. Oke, langsung aja kita bongkar TV Polytron ini. Jangan lupa dicabut dulu stekernya biar lebih aman ya, nanti lupa kalau dicabut. Oke, bongkar. Nah teman-teman, saya baru nyadar bahwa TV Polytron ini masih baru ya. Tuh ada segelnya. Jadi mungkin TV Polytron ini ya kondisi barulah, belum pernah dibuka ini. Karena saya baru nyadar tadi masih ada segelnya. Segelnya masih utuh, ini belum pernah dibongkar, berarti TV ini masih utuh ya, belum pernah diperbaiki. Berarti nanti memperbaikinya atau servisnya lebih mudah ya, karena belum pernah dibongkar. Oke, saya bongkar dulu. Nah, sekarang TV Polytronnya sudah posisi terbongkar. Saya lepas tutup atau casing belakangnya. Seperti ini kondisi dalamnya masih utuh ya, belum diapa-apakan. Ini tabungnya super slim atau ultra slim, super tipis tabung atau CRT-nya masih utuh. Saya lihat dulu, oh ternyata saya dapati di sini IC vertical outnya atau IC driver final vertikalnya rusak ya, pecah ini. Di IC vertikalnya pecah ini. Oke, sebentar saya. Nah, terlihat di situ IC vertical out atau IC vertikalnya pecah, gosong ya, ini terbakar, ini mungkin panasan terus akhirnya pecah seperti ini, terbakar, gosong ya, parah itu kondisinya. Nomor serinya pun sudah tidak kelihatan karena sudah pecah. Mungkin itu penyebabnya yang menyebabkan TV ini protect atau kembali standby saat dinyalakan ya. Jadi gagal start on. Oke, saya akan cek dulu apakah benar kerusakan TV ini hanya pada IC vertikalnya atau ada komponen lain atau solderannya yang cuma kendor ya. Maksud saya solderan kendor bisa menyebabkan IC vertikalnya rusak ya, karena kadang konek kadang enggak itu. Jadi solderan itu sangat penting sekali. Nah, kita cabuti dulu kabel-kabel atau soket-soketnya seperti ini. Ini kabel ke speaker dicabut, ke kontrol panel, tombol panel dicopot ya. Terus ada seperti ini ya, seperti kabel di sini ya. Untuk merapikan kabel ini juga direnggangkan dulu. Nah, ini ditarik. Nah, ini dicopot kabel ke depan.
Terus ini juga direnggangkan dulu biar lebih mudah nanti membalik PCB nya, susah. Nah, masih kondisi baru ya, ini belum pernah diapa-apakan. Terus jangan lupa cabut kabel di housing. Nah, kabel ini input power AC PLN atau input tegangan, itu ditarik PCB nya pelan-pelan seperti ini. Kalau seperti ini hati-hati ya, karena biasanya masih ada tegangan di elko besar itu. Saya masih ada tegangan sangat besar di elko primer ya, karena TV-nya di protect nggak bisa nyala. Jadi perlu hati-hatilah, waspada, tegangannya sangat tinggi bosku. Tarik pelan-pelan ya, was. Jadi Polytron itu biasanya nyetrum bagian RGB 250 voltnya, itu sangat berbahaya. Biasanya masih nyetrum ya. Oke, kita cek dulu. Jadi sebelum saya balik PCB nya, dicek dulu tegangan 250 volt ya, biasanya masih ada tegangan. Ini ground di body biar tidak susah-susah. Di DC kita cek tegangan 250 atau 200 volt. Ya, tegangan 200 volt ya untuk tegangan RGB. Tegangannya masih ada tuh ya, benar saja. Ini masih ada tegangan sangat besar ya, enggak begitulah, sekitar 120 ya, terus turun. Nah, ini kalau enggak dikosongkan bisa berbahaya, bisa nyetrum nanti. Soalnya saya sudah sering sekali kesetrum atau ya ini terkejut karena tegangan di RGB ini 200 volt masih tersimpan sangat besar ya, perlu hati-hati. Kalau perlu dipakai lampu bolam untuk menghabiskan tegangannya. Oke, saya balik dulu PCB nya. Nah, sekarang PCB nya sudah saya balik seperti ini, saya miringkan biar lebih mudah. Nah, pin pertama yang kita cek itu adalah tegangan dari output power supply atau output regulator, itu harus dicek semua, pastikan normal ya, terutama tegangan B+ untuk supply utama flyback nya. Jadi untuk menghindari kesalahan atau hal yang tidak diinginkan ya, karena di sini sudah kelihatan IC vertikalnya pecah ya, kita sedot dulu atau kita lepaskan solderan ke bagian B+ flyback, itu dilepas terus nanti dicek tegangannya berapa gitu ya. Kalau nggak dilepas nanti TV start bagian defleksi akan kemasukan tegangan dan bisa menyebabkan tabungnya patah ya. Di layarnya ini saya belajar di YouTube juga, di channelnya Mas Yusuf Elektronik itu pengalamannya ketika IC vertikal sudah pecah atau IC vertikalnya rusak dan protect atau dipaksa untuk dinyalakan, nah itu bisa menyebabkan tabung atau leher CRT ini bisa patah ya, karena penembakan elektron tidak bisa lurus tapi berbelok ke atas. Seperti itu penjelasan dari Mas Yusuf Elektronik ya. Terima kasih Mas Yusuf Elektronik yang telah berbagi penjelasan tentang servis TV. Oke ya, lanjut. Saya lepas dulu solderan flybacknya. Jadi saya lepas sambungan atau jalur ke B+, kaki B+ ya. Di sini ada jumper, jadi saya lepas ada jumpernya ini. Oke, saya cek dulu tegangannya. B+ ya. Oke, kabel input atau kabel steker sudah saya pasang, input PLN ya. Saya tancapkan kabel ke stop kontaknya. Oke, dicek di tegangan B+, pin B+ ya, ini output dari dioda masih tersimpan itu. Oke, saya tancapkan 1 2 3. Ini terlihat ya di tester itu di skala ring DC. Oke, nah itu di multitester terbaca tegangan 112 volt DC ya. Ini menandakan bahwa tegangan output power supply normal, tegangan plusnya normal ya. Tegangan yang lain coba, tegangan lain normal. Oke, normal ya, berarti cuma mungkin rusaknya di bagian blok vertikal. Oke, langsung aja kita cek lagi. Dan ternyata betul dugaan saya, solderan atau ya solderan ya di kaki-kaki IC vertikal itu solderannya retak-retak atau kendor, ngefong ya. Jadi
mungkin solderan kendor ini yang menyebabkan IC vertikal pecah itu ya. Cuma gara-gara solderan bisa menyebabkan IC nya pecah seperti itu, karena kadang connect kadang enggak itu ya. Jadi langsung aja kita copot dulu IC vertikalnya. Saya copot dulu IC vertikalnya, nanti saya ganti pakai yang baru. Tapi sebelum menggantinya dengan yang baru IC nya, itu perlu dicek juga tegangan VCC atau tegangan IC vertikal. Tegangan VCC dari output flipback ini 12, ini plus 12 vertikal, 12 min 12 vertikal. Ini menuju resistor dan 2 buah dioda untuk tegangan positif ya. Jadi IC vertikal ini menggunakan 2 suplai tegangan, yaitu positif dan negatif. Bukan positif ground ya, tapi positif negatif. Ini ada 2, satu positif satu negatif. Oke, nomor 2 dan nomor 4 biasanya. Kalau TV Polytron itu biasanya menggunakan IC vertikal dengan nomor atau serinya itu LA78141 ya, sering sekali itu di TV Polytron. Oke, saya copot dulu. Nah, ini teman-teman, IC vertikalnya sudah saya cabut seperti ini ya, betul-betul pecah, jedot ya, terbakar seperti ini bisa dilihat. Nah, pecah. Nah, ini tadi saya ketemu pecahannya atau bekas serpiannya ya. Ini itu nomornya yaitu LA78141 ya, betul 78141. Oke, saya cek dulu tegangannya. Nah, kalau untuk mengecek tegangan VCC IC vertikal itu ini trimpot screen atau putaran screen di sini di flipback harus dikecilkan dulu ya, karena untuk menghidupkan TV nanti biar screennya enggak terlalu terang, tidak membuat tabungnya rusak ya. Jadi tadi jumper yang dilepas dipasang lagi, terus dicek tegangan IC vertikal sekejap aja ya, karena kan sebelum TV Protect tegangan harus sudah terbaca, jadi harus cepat dan teliti ya, jangan sampai teledor. Oh, ini saya akan cek dulu tegangan VCC IC vertikal. Biasanya di sini 12 volt plus dan negatifnya 12 volt juga. Kalau biasanya normalnya terukur 14 ya, 14 volt plus 14 volt min. Kalau belum ada beban atau belum ada isinya. Kalau sudah ada isinya pasti akan drop menjadi 13 ya. Dipasang dulu jumpernya tadi ini. Nah, sekarang sudah saya tempatkan. Ini kabel ground atau kabel hitam, probe hitam di ground ya, di body maksud saya, biar tidak megang, tidak ribet-ribet. Oke, saya tancapkan dulu. Bismillah. Nah, sempat nyala TV terus langsung protect seperti itu. Oke, tunggu dulu biar TV-nya nyala lagi. Jadi tegangan positif dulu ya, positif vertikal 20 ya. Bentar, kita tunggu dulu. Tegangannya tadi terbaca berapa nih, 24 ya, tegangannya 24-25. Apakah ini normal? Mungkin ini diodanya short atau lokonya kering. Tegangan positifnya aneh ya, kok mencapai 24 volt ini. Ketika dinyalakan lagi ya, tambah 25, tambah lagi. Tegangan negatif terukur normal 17 ya. Nah, oke, saya curiga pada elko atau diodanya ini yang mungkin kering ya. Oke, saya cek dulu, nanti saya infokan apakah kerusakan sebenarnya ya. Setelah selesai saya cek telusuri, ternyata kerusakannya itu bermacam-macam. Maksud saya penyebab dari kerusakan TV ini ada banyak ya. Yang pertama IC vertikal ini, IC vertikal yang pecah itu 78141. Terus yang kedua ada elko tegangan VCC IC vertikal ini juga kering elko nya. Jadi tadi sudah saya cek, ternyata elko tegangan VCC ini menyebabkan tegangan VCC IC vertikal, yaitu yang 12 volt plus ya, plus 12 volt itu tegangannya jadi naik sekitar 25
sampai 27 tadi. Sempat tadi 35 volt ya, 35 volt sempat tadi. Jadi elko nya ini kering menyebabkan tegangan VCC IC vertikal naik ya. Terus akhirnya IC nya nggak kuat, panas, terlalu panas, overhead sampai IC nya meledak, pecah. Terus yang ketiga kerusakan pada elko atau kapasitor elektrolit di bagian pump up. Ini pump up pump up vertikal ya, ini sering sekali rusak juga. Ini melembung, kelihatan elko nya ini melembung ya, kembung. Nah, itu di atasnya udah kelihatan, nanti saya ganti. Dan yang terakhir kerusakan pada elko filter tegangan B+ 115 volt. Ini melembung ya, bagian atasnya kembung, bagian bawahnya juga ini kembung ya. Ini daripada membahayakan, langsung aja nanti saya akan ganti juga biar TV-nya awet ya. Oke, saya akan ganti dulu semua komponen yang rusak ini tadi, menjadi IC vertikal, maksudnya IC vertikal, elko VCC ya. Nanti elko VCC untuk tegangan negatif 12 volt juga akan saya ganti biar TV-nya jadi lebih awet. Saya akan ganti dulu, nanti lihat hasilnya seperti apa setelah diganti komponen yang banyak ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang mesin TV-nya sudah selesai saya perbaiki ya. TV Polytron ini sudah selesai saya servis. Saya copot ini tombol panelnya untuk mencoba ya. Jadi sekarang saya akan tes atau mencoba TV Polytron ini apakah sudah berhasil normal atau masih ada gangguan lain ya. Semoga aja langsung muncul gambarnya. Tadi ganti ini ya, sudah saya katakan tadi ya, saya ganti semuanya itu. Terus saya juga itu menambahkan satu elko di bagian negatif VCC IC vertikal, negatif 12 volt ya. Nanti dipasang, dirapikan lagi. Oke, saya nyalakan, ini saya tancapkan. Lihat hasilnya ya, ini cek tegangannya dulu mulai dari B+. Oke, saya nyalakan. Tegangan B+ 107,7 normal. Beralih ke tegangan VCC IC vertikal yang positif 15 volt normal. Jadi tadi tegangan VCC IC vertikal naik ya, itu karena elko nya ini, elko filter bagian VCC IC vertikal yang plus ini kering elko nya ya, jadi menyebabkan tegangannya over. Terus IC vertikalnya overhead, akhirnya meledak tadi. Sekarang sudah normal tegangannya, dilihat ini. Tegangan negatif IC vertikal 15 volt juga normal, ini negatif, positif, normal ya. Terus kita beralih ke tegangan pump up ya, pump up IC vertikal ini 15,5 normal. Terus tegangan RGB 200 volt normal, tegangan 10 volt untuk supply 5 volt dan 8 volt ini normal ya, 10 voltnya pas di 10 volt, mantap ini. Terus tegangan untuk driver horizontal 38 atau 36 di sini, ini 36,6 normal. Tegangan 8 ini 8 volt kayaknya, oh iya 8 volt ini. Ini kayaknya untuk tegangan driver amplifier ya, yang lainnya normal juga. Dari lampu bulan itu semua tegangan sudah berhasil normal. Dan kita lihat ke depan ke layar rasternya apakah sudah muncul, dan terlihat di raster sudah muncul di gambar atau tampilan Polytron, tulisan Polytron sudah muncul ya. Ini layar birunya.
Jadi TV-nya sudah normal, ini tinggal dirapikan, dibungkus ya. Nah, ini kedip-kedip efek kamera saja ya. Ini sebenarnya sudah normal ya. Ini di kamera kedip-kedip nggak apa, yang penting di sebenarnya ini nggak kedip-kedip ya. Ini cuma efek kamera. Oke, jangan lupa di solder ulang bagian-bagian atau area panas ya, di bagian horizontal, driver horizontal, terus IC vertikal, flyback, dan power supply-nya itu perlu disolder ya, biar lebih awet TV-nya. Oke, langsung aja saya rapikan dan saya solder ulang, nanti lihat hasilnya setelah dibungkus. Oke, sip. Sekarang TV Polytronnya sudah selesai, nih sudah saya rapikan ya, sudah saya pasang tutup atau casing belakangnya. Dan sekarang kita akan coba nyalakan TV Polytronnya. Tunggu dulu sampai rasternya muncul. Ini saya pakai input video AV2 ya. Ini saya pakai receiver parabola, dan rasternya sudah muncul. Ini gambarnya sudah normal, alhamdulillahirobbilalamin ya, bisa dilihat gambarnya normal. Ini gambarnya agak berbayang-bayang karena efek kamera ya. Sebenarnya gambarnya sudah normal, cuma karena efek kamera gambarnya agak jadi kedip-kedip seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi tadi kesimpulannya cuma kerusakan bagian blok vertikal yang menyebabkan TV ini terprotek standby. Oke, mantap. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Anda bisa tonton video selanjutnya. lalu klik check now untuk mengetahui apakah password yang Anda gunakan datanya pernah dicuri. Nah, jika mengetahui dari dua data tersebut Anda merasa bahwa